Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah saudara sekalian yang ada di rumah kita masing-masing. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ini menandakan bahwa bangsa dan negara kita masih menghadapi persoalan yang sulit, situasi yang sulit. Saya mengajak dan mengharapkan saudara untuk memiliki kerendahan hati dan kerinduan meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga persoalan yang kita hadapi bersama dapat diselesaikan secara ajaib. Mari kita menyanyi sebuah nyanyian, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ke-4 dan ke-6. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit, tertekan, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki atau perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan dirinya kepada Tuhan Allahnya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa masa-masa sulit, situasi sulit, persoalan sulit bukan hal yang baru. Dalam hidup ini ada masa-masa ketika keadaan tidak menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan. Ada masa-masa ketika kita menemukan diri kita di tempat yang sangat buruk dan gelap. Tentunya kita berpikir, dan apa yang harus kita lakukan? Cemas, khawatir, atau menyerah? Atau kita mengatakan, saya sudah tamat karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita diajarkan oleh pengalaman Daud yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia mempunyai langkah-langkah yang sangat menarik bagaimana dia bisa memenangkan persoalannya yang begitu besar, dan dia akhirnya menjadi pemenang. Saudara, dalam firman Tuhan tadi kita diajarkan tentunya bagaimana kita bisa menuntaskan persoalan demi persoalan yang sedang kita hadapi masing-masing. Tiap orang mempunyai respon. Dalam kejadian tadi, Daud dan orang-orangnya mempunyai respon. Ketika melihat fakta yang dihadapi, mereka sedih, menangis, sampai-sampai mereka tidak dapat menangis lagi. Itu adalah respon yang manusiawi. Kita bisa menangis, kita bisa sedih. Tetapi yang harus kita hindarkan adalah seperti para pengikut Daud, mereka telah dalam keadaan persoalan yang sangat menekan secara emosional, sehingga tiba-tiba mereka berubah dalam komitmen mereka dalam mengikut Daud, sehingga mereka serempak mengancam Daud.
Hal inilah yang perlu kita renungkan sebagai firman Tuhan. Apakah kita bisa eksis di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi? Saudara dikasih Tuhan, pernyataan Daud sangat menarik. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat baik bagi kita, bagaimana kita melangkah keluar untuk memenangkan setiap persoalan yang kita hadapi. Langkah yang pertama dikatakan, Daud menguatkan dirinya. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Inilah langkah yang pertama dan langkah yang benar. Bahkan langkah besar yang dimilikinya. Ia tahu bahwa dirinya lemah. Ia berada di tempat yang sangat sulit. Tetapi Daud tahu, menyadari dirinya lemah, dia berharap kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Daud tahu situasi sudah tidak mensupport dia. Dia baru saja ditolak oleh bangsa Filistin. Dia baru saja kehilangan tempat di mana keluarga mereka tinggal. Dia baru saja kehilangan keluarganya. Dan baru saja juga dia kehilangan dukungan dari pengikut-pengikutnya. Setiap dukungan yang Daud miliki telah hilang, kecuali Tuhan. Saudara, kita diingatkan di tempat seburuk apapun sepertinya, tetapi kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud berada di masa-masa di tempat seperti itu, sesungguhnya kejadian itu tidak terjadi dengan sendirinya atau kebetulan. Daud mempunyai Allah yang hidup. Dan Allah itu turut campur dan punya rencana dalam kehidupan Daud. Kalau tidak, maka di akhir kisah ini adalah habislah kisah kehidupan Daud dikalahkan oleh persoalan yang sangat besar. Saudara, masa-masa sulit sesungguhnya bukan masa yang buruk bagi kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, semuanya itu kukatakan kepadamu, yaitu firman-Nya, janjinya, supaya kau beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tidak ada cara lain. Kita tidak boleh putus asa, kecil hati, apalagi masa bodoh. Kita tahu bahwa dalam pengiringan kita masih ada Tuhan. Benar, sudah tidak ada dukungan spot dari kiri kanan. Kita tahu tidak ada lagi yang menunjang dalam kehidupan kita. Itu menandakan bahwa segala sesuatu berubah. Bagi Daud, Tuhan Allahnya bukan saja memberikan kekuatan, tapi Tuhan adalah kekuatannya. Yang kedua, atau langkah yang kedua, mencari kehendak Tuhan. Daud tidak saja menguatkan dirinya dalam Tuhan, tapi ia juga mencari Tuhan. Ia memerlukan pertolongannya, seperti apa yang tertulis. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gelombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini adalah langkah yang unik, yang ditandai dengan sikap kerohanian yang sangat menarik. Daud meminta kepada Abiatar untuk membawa efod. Efod adalah bagian dari pakaian para imam besar yang digunakan ketika dalam pelayanan doa. Ketika umat dalam mencari kehendak Allah. Sudah jelas bahwa Daud ketika ingin menghadirkan efod, dia mempunyai pemahaman. Bukan efodnya sebagai simbolis tentunya efod. Dia sedang membutuhkan Tuhan. Tuhan yang bukan saja memberikan pertolongan dan kekuatan, tetapi Tuhan memberikan tuntunan.
Dan benar ketika efod dihadirkan, ada satu komunikasi yang indah. Disitulah ada kesempatan Daud berdoa, meminta pertolongan. Dan Tuhan hadir. Dan Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan kekuatan. Jawabannya adalah ketika Daud mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi, apakah bisa ada pertolongan? Kita tahu bahwa keluarga mereka telah dibawa kabur, ditaruh mereka. Dan Tuhan katakan, kejar mereka dan engkau akan dapat melepaskan mereka. Saudara, dari sini kita dapat melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita belajar apa yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi persoalan yang besar. Tapi dalam bagian ini, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud? Luar biasa. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan hikmat. Saya percaya Tuhan juga akan memberikan pertolongan dan hikmat kepada Tuhan. Ini tidak mudah. Membutuhkan yang namanya tuntutan. Tuntutannya adalah apakah kita suka dan mencari kehendak-Nya. Bukan kehendak diri kita sendiri. Bukan keinginan orang lain. Tapi kehendak Tuhan. Berangkat dari kehendak Tuhan. Di akhir dari kisah ini, Daud dapat memenangkan persoalannya. Dia keluar sebagai pemenang. Dan kita juga temukan, Allah bukan saja memberikan kekuatan kepada Daud. Bagaimana Allah menolong, lakukan hal-hal yang luar biasa. Dengan orang-orangnya yang terbatas. Awalnya 600 orang. Tapi ketika mereka dalam keadaan kelelahan, harus berkurang 200 prajurit atau orang-orangnya yang sedang mengejar musuh itu. Tinggal 400 orang. Tapi lagi-lagi, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Daud sekali keluar sebagai pemenang. Saudara, hal ini mengingatkan kepada kita. Ketika kita melangkah dengan iman. Bukan melangkah sesuai dengan perasaan. Sesuai dengan kelihatan kita. Yang bisa-bisa membuat kita cemas. Membuat kita putus asa. Membuat kita tidak lagi punya komitmen. Tapi hari ini mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita rindu dalam mencari pertolongan pada Tuhan yang menuntut, maukah kita mengikuti kehendak-Nya? Maka diminta satu komitmen yang sangat besar. Ketika kita menempatkan kehendak Tuhan itulah yang utama, maka pasti Tuhan akan buka jalan sebagaimana Tuhan menolong kepada Daud. Puji Tuhan. Saudara, apakah yang kita lakukan di masa-masa sulit? Di rumah kita masing-masing masih ada kecemasan, bosan, atau kita sekali lagi masa bodoh. Tapi mari kita belajar. Kita punya kerinduan yang besar di samping kerendahan hati. Bukan siapa-siapa yang dapat menolong kita. Bukan apa-apa yang dapat menyelesaikan persoalan kita. Melainkan ketika kita menguatkan diri kita, menempatkan diri kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan dan hikmat yang Tuhan berikan, maka kita dapat menuntaskan dan memenangkan persoalan yang sedang kita hadapi. Bersama dengan Allah, lakukan perkara-perkara besar. Dia akan menginjak-injak musuh kita. Itulah pernyataan Daud di dalam mazmur yang lain. Saudara kasih Tuhan, saya berharap hari ini tetap mempunyai komitmen yang besar. Sekalipun kita hari ini tidak beribadah di gereja, tapi tetaplah setia beribadah di rumah kita masing-masing. Memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, berdoa,
saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini kita bersama dengan keluarga kita. Hari ini bukan hari libur. Ada kata libur kita mau kemana? Tapi hari ini adalah hari yang Tuhan ingatkan supaya kita menjadi pemenang. Mari kita bersama-sama untuk memenangkan persoalan kita. Persoalan bangsa dan negara adalah persoalan kita juga. Untuk itu saudara, marilah kita tidak boleh menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan kesepakatan kita, yaitu komitmen. Tetap kita berkomitmen. Mari kita melangkah keluar dengan iman, bukan dengan input, masukan yang kita dengar, kita peroleh dari kiri kanan. Tetapi kita melangkah keluar, maju, menghadapi masa-masa sulit dengan kehendaknya. Lagi-lagi saya katakan dalam sebuah pertanyaan, di dunia ini tempat mana yang paling aman? Tidak di mana-mana. Tempat yang paling aman ada dalam kehendaknya. Kiranya di dalam kehendaknya kita akan menemukan pimpinannya di jalan kemenangan. Akhirnya, mari kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku, benteng keselamatan bagi kita. Untuk itu, dalam doa kita bersama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang keberkatan. Kami menyadari persoalan, situasi, keadaan seperti saat ini bukan masalah yang baru. Keadaan seperti ini barangkali ada yang sudah mulai bosan. Tetapi mari ajarkan kami untuk selalu tahu bersyukur dan berterima kasih. Keadaan seperti ini, di mana kita berada, bukan hal yang buruk. Ketika Tuhan bahwa apa yang terjadi bukan karena kebetulan atau kemauan kami manusia. Itu adalah seizin Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kuatkanlah kami. Berkat-Mu atas ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Dan kami dapat memenangkan persoalan-persoalan. Kami diingatkan Tuhan bagaimana kebenaran firman. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Terima kasih buat pembelaan dan penyertaan-Mu. Dan terima kasih buat pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan telah memberkati kami semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.